Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara atau tips dan triks untuk membuat proposal penelitian. Seperti yang teman-teman sudah tahu, proposal penelitian itu ada 3 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua adalah bab kajian teori, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bab metodologi penelitian. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Untuk subbab-subbab pada masing-masing bab sendiri itu biasanya beda-beda, setiap kampusnya memiliki panduan masing-masing. Nah, di sini saya memakai panduan dari UHAMK ya. Nah, oke, untuk bab 1 itu di dalamnya atau subbab-subbabnya yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sendiri sebenarnya merupakan alasan-alasan ilmiah kenapa sih teman-teman mengambil judul penelitian tersebut. Nah, untuk cara menulisnya gimana ya kira-kira? Ya, cara menulisnya di sini saya mengambil contoh judul penelitian yaitu How does problem solving method affect students' self-confidence and mathematical understanding. Untuk contoh penulis. Nah, di sini saya mencontohkan ada 8 paragraf yang saya coba susun rangkainya untuk menuliskan latar belakang masalah. Di paragraf 1 dan paragraf 2 pada latar belakang masalah itu bisa membahas tentang pentingnya percaya diri dan pemahaman konsep dalam mempelajari matematika. Nah, itu ada di di paragraf 1 dan paragraf 2. Sedangkan selanjutnya di paragraf 3 dan paragraf 4 di sini bisa dituliskan atau diberikan artikel yang menunjukkan bahwa self-confidence dan pemahaman konsep matematika siswa rendah gitu. Jadi di sini sudah muncul masalah penelitian yang akan diangkat di paragraf 3 dan paragraf 4. Untuk paragraf selanjutnya di paragraf 5, teman-teman coba untuk menawarkan solusi dari masalah yang tadi sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Nah, karena tadi judulnya adalah How does problem solving method affect student self-confidence dan mathematical understanding, berarti pada judul ini menawarkan problem solving method sebagai solusi dari permasalahan yang ingin diangkat. Nah, untuk menuliskan solusi dari atau menawarkan solusi penelitian bisa diambil dari penelitian relevan. Penelitian relevan itu apa? Penelitian relevan adalah penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan ya. Di sini teman-teman bisa mengambil 4 judul penelitian atau 4 artikel yang judulnya mirip dengan judul yang teman-teman akan ambil gitu. Nah, selanjutnya di paragraf ke-6 bisa diinformasikan hasil apa sajakah atau temuan apa sajakah yang diperoleh dari penelitian relevan yang tadi sudah disebutkan di paragraf kelima. Ya, kalau tadi di paragraf kelima itu teman-teman mengambil 4 penelitian relevan, berarti disebutin satu persatu. Misalkan penelitian si A memperoleh hasil apa, yang kedua penelitian si B memperoleh hasil apa, dan seterusnya sampai penelitian ke-4. Nah, untuk
paragraf ke-7 di sini teman-teman bisa mengungkapkan apa sih perbedaan atau apa sih pengembangan yang teman-teman lakukan pada judul penelitian teman-teman sehingga berbeda dari penelitian-penelitian relevan yang disebutkan di sebelumnya. Ya, jadi misalkan dijelaskan variabel apa saja yang berbeda gitu. Kalau misalkan teman-teman mau mengambil satu artikel yang berjudul pengaruh problem solving, metode problem solving terhadap self confidence aja gitu. Nah, berarti teman-teman ungkapkan di sini, oh ternyata di penelitian si A atau di penelitian yang pertama dia hanya melihat dari segi self confidence aja. Nah, di penelitian relevan yang kedua, misalkan teman-teman mengambil penelitian si B itu meningkatkan mathematical understanding atau pemahaman matematika dengan menggunakan metode problem solving. Nah, berarti kan yang dilihat hanya pemahaman matematika saja. Nah, dari situ teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari kedua penelitian relevan tersebut belum ada yang mengambil atau membandingkan bagaimana pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan self-confidence siswa. Nah, itu bisa teman-teman dijelaskan di paragraf ke-7. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir atau di paragraf ke-8, di sini bisa dijelaskan tentang penjabaran lagi, ditambahkan penjabaran tentang pengembangan artikel, pengembangan variabel dari artikel-artikel yang relevan tadi, dan juga ditambahkan dengan tujuan penelitiannya itu apa, yaitu untuk penulisan latar belakang masalah. Ya, jadi ada 8 paragraf yang disarankan ada di dalamnya atau bisa dikembangkan lagi. Ya, tapi minimal untuk penulisannya di dalamnya ada ke 8 poin tersebut. Oke, selanjutnya untuk subbab kedua pada bab 1 yaitu ada fokus dan subfokus penelitian atau biasanya disebut juga dengan batasan penelitian. Isinya apa? Di sini berisi tentang poin-poin penting yang membatasi penjelasan variabel-variabel yang diambil. Nah, jangan lupa tadi variabelnya itu ada 3 ya. Satu variabel X dan 2 variabel Y. Untuk variabel X itu adalah metode problem solving. Untuk variabel Y ada 2, yang pertama self confidence dan yang kedua adalah mathematical understanding. Nah, isinya apa? Isinya bisa berisi tentang definisi. Jadi misalkan satu metode problem solving, definisinya apa sih? Terus tahapannya seperti apa sih? Atau sintaknya apa-apa saja? Nah, itu dijelaskan di fokus dan subfokus penelitian. Atau misalkan di self confidence, pengertiannya apa sih self confidence pada penelitian ini, terus indikatornya apa saja yang ingin dilihat, itu juga berlaku untuk mathematical understanding. Ya, selanjutnya untuk subbab yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini sama seperti rumusan masalah, yaitu berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi contoh judul penelitiannya itu adalah How does problem solving method affect self confidence and mathematical understanding students? Nah, berarti judul pertanyaan penelitiannya itu bisa bagaimanakah pengaruh atau bagaimanakah metode problem solving dapat mempengaruhi self confidence dan
mathematical understanding student gitu. Jadi bisa berhubungan dengan judul penelitian, apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat perbedaan atau lainnya, tergantung dari tujuan penelitian apa yang teman-teman mau lihat. Nah, tujuan penelitian itu sendiri ada di next subbab pada bab 1 ya. Jadi tadi setelah pertanyaan penelitian ada yang namanya judul penelitian. Nah, judul penelitian ini menjawab dari pertanyaan penelitian. Kalau tadi jawab pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah atau apakah metode problem solving mempengaruhi self confidence dan mathematical understanding, berarti di tujuan penelitiannya isinya itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya pengaruh metode problem solving terhadap percaya diri dan pemahaman konsep matematis siswa gitu. Jadi saling berhubungan antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian. Nah, sekarang subbab terakhir dari bab 1 yaitu berisi tentang manfaat penelitian. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat kalau teman-teman melakukan penelitian tersebut? Karena ini adalah penelitian pendidikan, berarti kaitkan dengan orang-orang di sekitar yang akan memperoleh pengaruh dari penelitian yang teman-teman lakukan. Misalkan guru. Jadi apa sih manfaat penelitian teman-teman untuk guru? Apa sih manfaat penelitian teman-teman untuk siswa atau untuk sekolah dan lain-lainnya? Nah, itu adalah penjelasan atau gimana cara untuk menulis bab 1 atau bab pendahuluan pada proposal penelitian. Ya, untuk selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 itu merupakan kajian teori. Nah, kajian teori ini ada subbab-subbabnya. Yang subbab pertama itu adalah deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Sedangkan subbab yang kedua itu adalah penelitian relevan. Untuk deskripsi fokus dan subfokus itu seperti apa? Kita coba bahas terlebih dahulu ya, nanti baru kita masuk ke penelitian relevan. Oke, seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa contoh judul penelitian yang saya ambil di sini adalah How does problem solving method affect student self-confidence and mathematical understanding. Nah, berarti tadi kita sudah tahu bahwa ada 3 variabel di dalamnya. Variabel yang pertama itu adalah tentang problem solving method, variabel yang kedua itu adalah self confidence, dan paragraf yang ketiga itu adalah mathematical understanding. Nah, untuk sub-subbab atau apa saja yang terdapat pada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitiannya, yang pertama yang tadi ada 3 sub-subbab, berarti ada 3 variabel yang akan dibahas. Nah, untuk bagaimana cara menuliskan atau mengutip sebuah kutipan pada artikel untuk dituliskan di deskripsi konseptualnya, misalkan di sini ada sebuah kutipan ya yang diambil dari Rahayuning Dewi dan Faradila pada tahun 2020. Di sini kutipan aslinya berbunyi, problem solving method can train students to improve their mathematical conceptual understanding and can also increase their confidence to solve everyday problems. Itu adalah kutipan asli. Nah, untuk dituliskan di proposal teman-teman jangan menuliskan kutipan aslinya. Kenapa? Karena kalau teman-teman menuliskan kutipan aslinya tanpa diubah sedikit pun, itu akan memunculkan persentase plagiarisme yang sangat tinggi gitu. Jadi harus diubah kalimatnya atau penulisan kalimatnya sehingga
agak berbeda dengan kutipan aslinya. Nah, gimana caranya untuk memparaphrasing kutipan aslinya? Dari kutipan asli yang tadi, yang sudah dibacakan tadi, teman-teman coba ambil kata kuncinya. Nah, di sini saya coba mengambil kata kuncinya, yaitu yang pertama problem solving method, yang kedua adalah improve, yang ketiga adalah mathematical conceptual understanding, dan yang terakhir adalah confidence. Nah, jadi dari keempat kata kunci tersebut atau kata-kata yang penting pada kutipan tersebut bisa teman-teman rangkai menjadi satu kalimat baru. Nah, di sini saya misalkan contoh kalimat barunya atau kutipan yang sudah diparaphrasing itu adalah problem solving method can improve students' conceptual understanding and confidence when they solve mathematical problems. Nah, ini adalah satu kalimat yang berbeda dengan kutipan aslinya gitu. Jadi setiap teman-teman mengambil kutipan entah itu dari buku atau artikel atau media online atau lainnya, jangan pernah dituliskan sama persis seperti apa yang dituliskan di buku, artikel, dan media online tersebut. Jadi teman-teman ambil kata kuncinya dulu dari satu kalimat, teman-teman ambil kata kuncinya apa, baru disusun lagi menjadi kalimat yang baru tanpa menghilangkan makna dari kalimat sebelumnya. Dan itu berlaku untuk mengambil kutipan pada bab 1 sampai bab terakhir, yaitu bab 5 nanti setelah teman-teman menuliskan skripsi. Nah, itu adalah teknik untuk paraphrasing. Oke, selanjutnya selain tadi teknik untuk paraphrasing sebuah kutipan, struktur penulisan dari si konseptual atau deskripsi konseptualnya tadi kita misalkan yang pertama adalah problem solving method. Nah, berarti nanti di dalamnya ada misalkan paragraf 1 menjelaskan definisi dari ahli, paragraf 2 menjelaskan pentingnya problem solving atau kelebihan problem solving, paragraf ketiga kekurangannya, paragraf keempat misalkan sintak-sintaknya, sampai seterusnya. Dan jangan lupa di akhir paragraf itu teman-teman harus membuat kesimpulan. Jadi kalau di atas tadi adalah definisi-definisi atau ungkapan-ungkapan dari ahli-ahli atau dari sumber-sumber yang teman-teman jadikan referensi. Jadi kalau di paragraf terakhir ini adalah intisari yang teman-teman berikan kesimpulannya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, jadi isinya paragraf terakhir itu adalah problem solving method pada penelitian ini adalah apa. Nah, itu adalah definisi dari teman-teman sendiri, dari diri kita sendiri. Definisinya itu apa setelah kita mengungkapkan definisi-definisi dari ahli-ahli atau dari orang lain di atas paragrafnya. Nah, selain definisi, teman-teman juga bisa menyimpulkan sintaknya. Sintak-sintaknya atau tahapan-tahapan dari metode problem solvingnya itu apa-apa aja yang teman-teman ambil gitu. Itu dituangkan atau diungkapkan pada paragraf terakhir di sub-sub bab 1, yaitu sub-sub bab problem solving method. Ya, untuk sub-sub bab 2 dan sub-sub bab 3 caranya sama seperti sub-sub bab pada problem solving method. Jadi untuk kutipannya jangan lupa teman-teman tidak boleh menuliskan sama persis dengan kutipan aslinya. Jadi harus diparaphrasing dulu, diambil kata kuncinya dulu apa, baru dirangkai menjadi satu kalimat yang baru. Nah, selain itu jangan lupa di setiap akhir dari sub-sub bab itu harus ada satu paragraf kesimpulan yang berisi tentang definisi dan sintak atau tahap atau indikator berdasarkan pemahaman teman-teman. Gitu. Bab kedua pada bab 2 yaitu bab kajian teori, yaitu penelitian relevan. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, penelitian relevan merupakan
penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis atau mirip dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Ya, jadi tadi karena judulnya adalah How does problem solving method affect students self confidence and mathematical understanding, berarti teman-teman coba cari artikel atau penelitian lain yang judulnya mirip dengan penelitian tersebut. Nah, misalkan di sini saya contohkan satu, itu penelitian yang dilakukan oleh Martianti pada tahun 2013. Di sini dia judulnya yaitu membangun self-confidence siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan problem solving. Nah, berarti di sini hanya ada satu variabel Y yang diambil, yaitu self-confidence aja. Sedangkan problem solvingnya itu sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andrayani pada tahun 2015, judulnya yaitu pengaruh strategi problem solving menurut One-Cat and Orevich terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-regulated learning student atau siswa. Nah, di sini dilihat dia sama-sama menggunakan strategi atau metode problem solving juga. Tapi dilihat lagi di paragraf Y-nya, apa sih yang membedakan? Oh, ternyata dia membandingkannya kemampuan pemahaman konsep matematis dengan self-regulated. Kalau di penelitian yang akan kita lakukan, kita itu mau melihatnya dengan self-confidence. Jadi dikasih kesimpulannya di paragraf terakhir pada penelitian relevan. Kenapa dua penelitian relevan itu yang kita ambil, sehingga kita memilih judul penelitian yang seperti itu. Nah, itu adalah untuk penelitian relevan. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu bab tentang metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini ada lebih banyak subbab-subbab di dalamnya, berbeda dengan bab 1 dan bab 2 yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk di subbab pertama, ada yang namanya alur penelitian. Alur penelitian ini adalah step-step apa aja yang akan kita lakukan untuk melakukan penelitian. Ya, misalkan dimulai dari menulis proposal, terus membuat instrumen penelitian, sampai nanti membuat laporan akhir atau skripsi atau artikel gitu. Jadi step-stepnya apa-apa saja kita jelaskan. Biasanya kita jelaskan dengan menggunakan bagan atau diagram biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu tentang waktu dan tempat penelitian atau tempat dan waktu penelitian ya. Jadi di sini dijelaskan tempat penelitiannya di mana, terus waktunya kapan, seperti itu dituliskan di subbab ini. Selanjutnya subbab yang ketiga yaitu tentang tentang latar penelitian. Nah, latar penelitian itu apa? Di sini teman-teman jelaskan kenapa teman-teman memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian teman-teman. Misalkan tempat penelitian teman-teman itu di SMP 1 Jakarta misalkan. Nah, kenapa teman-teman memilih penelitian di situ? Misalkan teman-teman sudah memperoleh data bahwa self-confidence siswa dan kemampuan pemahaman konsep siswa itu rendah di situ. Itu boleh dijadikan alasan atau alasan ilmiah lain yang bisa dituliskan pada latar belakang penelitiannya. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu metode dan prosedur penelitian. Nah, di sini karena penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif, nah teman-teman pilih misalkan di penelitian kualitatif itu kan ada beberapa jenis. Boleh misalkan penelitian kualitatif deskriptif, berarti dijelaskan penelitian kualitatif deskriptif itu apa dan kenapa teman-teman memilih penelitian tersebut. Tuh, nah selanjutnya subbab ke-5 ada peran peneliti. Nah, jadi teman-teman nanti sebagai peneliti apa saja peran yang akan teman-teman lakukan?
Misalkan menyiapkan instrumen, terus menganalisis hasil, menuliskan laporan, atau apapun peran yang akan teman-teman lakukan di sini. Nah, yang keenam itu ada data dan sumber data. Nah, data pada penelitian kualitatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Untuk data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Jadi kita atau teman-teman nanti sebagai peneliti memberikan instrumen langsung kepada subjek dan memperoleh hasilnya dari subjek yang benar-benar kita teliti atau kita jadikan siswa atau subjek penelitian. Nah, itu disebut sebagai data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang tidak kita ambil secara langsung, tapi misalkan kita peroleh dari internet. Misalkan teman-teman memperoleh data dari Teams. Nah, itu data yang teman-teman olah. Nah, data Teams tersebut merupakan data sekunder atau bisa juga data UN. Itu juga bisa. Itu merupakan data sekunder. Kenapa data sekunder? Karena data tersebut tidak kita ambil langsung gitu. Jadi data yang sudah ada itu kita olah merupakan data sekunder. Oke, subbab selanjutnya yaitu tentang teknik dan prosedur pengumpulan data. Untuk teknik dan prosedur pengumpulan data ini dimulai dari pemilihan subjek. Nah, untuk di kualitatif ini pemilihan subjeknya itu ada hal dasar yang harus disetarakan, yaitu tentang kemampuan matematis siswa dan kemampuan komunikasi siswa. Kenapa kemampuan komunikasi? Karena biasanya di kualitatif itu ada yang namanya wawancara, dan wawancara itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang berbeda seperti ketika siswa menjawab soal dengan menulis gitu. Jadi teman-teman di sini membutuhkan informasi dari guru, bisa guru kelas atau guru wali kelas, bisa wali kelas atau bisa guru matematikanya untuk menanyakan apakah si siswa A misalkan memiliki kemampuan matematika yang tinggi. Nah, tapi ternyata kemampuan komunikasinya rendah. Nah, itu tidak akan setara dengan siswa B yang memiliki kemampuan matematikanya tinggi juga, tapi kemampuan komunikasinya tinggi. Jadi harus dicari yang betul-betul setara antara kemampuan matematika dan kemampuan komunikasinya. Nah, setelah diperoleh subjek penelitiannya, di sini bisa teman-teman berikan instrumen yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah melalui proses validitas, reliabilitas, dan lainnya gitu. Jadi instrumen tersebut diberikan kepada subjek penelitian untuk diolah atau dikumpulkan dan dibandingkan dengan menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi itu apa sih? Triangulasi itu adalah untuk mengujikan keabsahan data pada metode kualitatif. Untuk triangulasi sudah pernah dijelaskan di sebelumnya ya. Jadi coba teman-teman lihat apa saja jenis-jenis dari triangulasi, bagaimana cara untuk melihat apakah triangulasi tersebut valid atau tidak valid. Nah, setelah di triangulasi kita lihat apakah data valid atau tidak. Ketika datanya sudah valid, berarti datanya bisa kita analisis, tapi ketika datanya belum valid, berarti kita harus melakukan pengulangan proses dari memberikan instrumen ke subjek. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari teknik pengumpulan data. Oke, subbab selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada beberapa step di dalamnya. Yang pertama adalah klasifikasi data,
yang kedua adalah reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat interpretasi data, yang kelima penarikan kesimpulan, dan penulisan laporan atau selesai. Itu adalah teknik analisis data. Nah, yang terakhir, subbab yang terakhir pada bab 3 ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Nah, biasanya pemeriksaan keabsahan data ini dilihat dari segi validitas dan reliabilitas. Validitas itu ada yang namanya validitas isi, validitas konten, gitu ya. Ini sudah dibahas juga ya di pertemuan sebelumnya, jadi bisa dilihat lagi materinya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk proses atau cara atau tips dan triks cara menulis proposal penelitian. Coba teman-teman pahami lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dituliskan di kolom komentar atau nanti kita diskusi bersama. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.